Indonesia meneruskan momentum kemenangan di ASEAN Hyundai Cup setelah mengalahkan Timor Leste. Walaupun Sang Garuda menang 3-0, sejujurnya game ini tak begitu mudah untuk mereka, terutamanya 60 minit yang pertama. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Kalian dalam akhir pekan ini, semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Semalam saya kecewa guys. Malaysia kalah kepada Thailand, musuh tradisi ya. Dan Thailand masih dianggap raja ASEAN walaupun ini masih baru dalam peringkat kumpulan, tetapi masih ada peluang untuk Malaysia ke semifinal karena sekarang ini Malaysia berada di posisi yang kedua selepas memperolehi 6 poin, manakala Thailand juga memperolehi 6 poin. Walaupun Malaysia sudah 3 perlawanan, Thailand masih 2 perlawanan. Dan selepas ini Malaysia akan melawan Filipina dan Thailand mungkin sudah pasti akan berpeluang besar untuk menjadi juara kumpulan. Dan kita bahas juga terkait dengan timnas Indonesia lawan Vietnam. Sebelum itu semalam pada segi taktik permainan Malaysia dan Thailand, saya anggap Malaysia juga bermain baik, tetapi keberuntungan lebih kepada Thailand sebenarnya. Thailand bermain dengan menyempurnakan setiap peluang yang ada itu untuk cetakan gol. Mereka punya 2 peluang yang baik dan akhirnya mereka mendapat 2 gol itu yang menyebabkan mereka dapat mengalahkan Malaysia guys. Dan Malaysia perlu memperbaiki daripada segi pertahanan. Itu yang menyebabkan kelonggaran sistem pertahanan Malaysia, menyebabkan Thailand bisa membolosi pertahanan Malaysia dan sekaligus menang semalam itu. Kecewa, memang kecewa, tetapi itulah adat dalam pertandingan sepak bola ini, ada kalah dan ada menang. Perlu diperbaiki dan saya mendoakan Malaysia juga akan terus ke semifinal untuk perlawanan terakhir nanti melawan Filipina. Filipina ini tidak juga dianggap mudah karena Filipina juga sekarang ini berada di kedudukan yang keempat. Di kedudukan yang ketiga adalah Myanmar ya. Ini lagi seru ini perlawanan. Oke, kita bahas terkait dengan perlawanan di antara Indonesia dan juga Vietnam ini pada Isnin. Ini sangat seru guys, dan kalau kita lihat perlawanan terakhir di antara kedua-dua tim ini, Vietnam mengalahkan Indonesia 1-0. Itu pada tahun 2024, 15 hari bulan 12. Kemudian di tanggal 26 bulan Mac, Indonesia menang ke atas Vietnam 3-0, dan pada 21 bulan Mac juga Indonesia menang 1-0 ke atas Vietnam. Ini di kualifikasi Piala Dunia tahun 2024 ketika itu. Dan kalau diikut daripada perlawanan-perlawanan yang terakhir, Indonesia kini juga sangat baik. Di 4 perlawanan terakhir mereka kesemuanya menang ya, termasuk lawan Oman, Mozambik, Kamboja dan juga Timor Leste. Hanya 1 kekalahan kepada Bulgaria, itu pun di awal Mac tahun ini. Itu pun kekalahan dengan 1-0. Jadi apa prediksi kita untuk perlawanan melawan Vietnam nanti? Oke, sebelum itu Indonesia lawan Timor Leste, saya sudah bahas sebelum ini, di video sebelum ini, di mana Indonesia mungkin menggunakan pemain-pemain lapis kedua, lapis ketiga, dan banyak pemain-pemain baru itu diberi peluang oleh coach John Hindman untuk mereka menguji kemampuan mereka. Dan mungkin sebab itulah Indonesia di akhir babak kedua baru mendapat rentak perlawanan selepas pemain-pemain berpengalaman dimasukkan dan sekaligus mendapat 3 gol. Dan akhirnya Indonesia mencipta kemenangan yang kedua, dan ini akan membawa Indonesia jauh di atas posisi. Tetapi lawan sebenar mereka adalah Vietnam. Oke guys, sebelum itu
kita semak dulu beberapa pendapat daripada video ini terkait dengan perlawanan Timor Leste dan kemudian kita akan bahas dengan peluang Indonesia melawan Vietnam nanti. Yuk kita semak dulu video ini. Ingat nak kongsi tutorial menang Timor Leste. Mana tahu Indonesia yang bantai mereka. Apa benda ni weh? Indonesia meneruskan momentum kemenangan di ASEAN Hyundai Cup setelah mengalahkan Timor Leste. Dan walaupun sang Garuda menang 3-0, sejujurnya game ini tak begitu mudah untuk mereka, terutamanya 60 minit yang pertama. Lebih-lebih lagi bila John Herdman membuat rotasi skuad memulakan beberapa muka baru. Timnas struggle nak pecahkan low block Timor Leste yang main dengan 10 orang. Bahkan di awal separuh masa kedua, Timor Leste lah yang lebih bahaya counter attack, cuma kurang klinikal di final third. Pemain Indonesia nampak tertekan dan terlalu memaksa ketika menyerang, sampai John Herdman beberapa kali suruh mereka bertenang. Bila player berpengalaman masuk, barulah nampak kualitas serangan sang Garuda. Cutback tajam Doni Pamungkas mencari Shane Patinama menghasilkan gol pertama timnas. Diikuti free kick Tom Hay ini ke top bin, world class bro. Inilah sebabnya kenapa Profesor sangat penting untuk timnas. Pengalaman serta technical skill dia next level. Dan last kali tap in goal Mitchell Haaland dari cross cantik Wak Haji. Tapi game seterusnya bukan mudah. Pendapat kalian dengan performance sebegini, bisakah timnas mengalahkan Vietnam? Komentar di sini. Indonesia lawan Timor Leste baru aja kelar 0-3. Media Vietnam The Tau 247 VN lagi-lagi bikin cywar. Mereka membandingkan kemenangan Vietnam yang pernah menang 0-7 atas Timor Leste di Piala AFF 2026. Dan setelah ini Vietnam akan ketemu timnas Indonesia di Stadion Pakansari Bogor tanggal 3 Agustus 2026. Yakin nih Nguyen bakal menang di Indonesia? Menurut kalian pertandingan Indonesia lawan Vietnam bakal seseru apa? Tulis di komen dan follow akun gua buat info bola. Mana yang tadi bilang permainan timnas Indonesia sampah, terus bisa-bisanya bilang pelatih John Herdman nggak bisa ngelatih. Pelatih John Herdman tadi melakukan rotasi, 6 pemain baru dimasukkan dari menit pertama sebagai starter dan terbukti sulit mencetak gol. Bahkan kita dari menit ke-20 udah melawan 10 pemain Timor Leste yang di kartu merah oleh wasit. Tapi kenapa baru menit ke-74 Indonesia baru bisa mencetak gol? Itu adalah permasalahan yang harus dievaluasi oleh John Herdman. Gua setuju lu kecewa. Gua juga kecewa permainan timnas Indonesia nggak secair dan nggak seenak ditonton ketika melawan Kamboja kemarin. Tapi dari sini kita belajar bahwa memang kedalaman skuad kita belum sebaik itu. Pemain inti dan pemain cadangannya gapnya masih kelihatan. Tapi positifnya, coba lu bayangin kalau Donitri main terus dari babak pertama. Suatu saat misalkan Donitri akumulasi kartu atau cedera dan kita belum pernah mempersiapkan tim Gapens, apa yang terjadi? Mungkin akan terjadi yang lebih buruk guys. Semua pelatih pernah membuat kesalahan, tapi yang dilakukan oleh John Herdman tadi cukup brilian. Dia melakukan kesalahan dengan starting line up yang kurang oke, permainannya juga nggak jalan, tapi setelah pergantian pemain, Ten Patinama masuk, Sandy Walsh, Donitri, Ragnar, Egy, semuanya itu berimpact positif dan beneran. Ten Patinama mencetak gol, Donitri, Ragnar memberikan kipas dan assist, Michel Baker akhirnya mencetak gol, dan Tom Haye mencetak gol dari free kick sebagai spesialisasinya. Jadi yang kita butuhkan hanya sabar, melihat semua proses yang ada sambil memantau. Jika emang perlu dikritik, silahkan dikritik. Yang nggak boleh itu membuli. Oke guys, jadilah supporter yang dewasa dan jangan jadi sumbu pendek. Sekali lagi, selamat untuk timnas Indonesia yang menang 3-0 hari ini. Dan semoga aja lawan Nguyen, Vietnam, hari Senin, John Herdman bisa menurunkan full tim supaya kita bisa mode bantai-bantai lagi. Menurut kalian gimana guys? Komentarnya. Oke guys, pertandingan Indonesia melawan Nguyen, Vietnam ini. Kalau dilihat pertandingan terakhir kedua tim ini pada tanggal 15 Desember berakhir dengan kemenangan Vietnam 1-0, dan sebelum itu Indonesia menang 2 kali ketika kualifikasi Piala Dunia, menang 3-0 dan juga menang 1-0. Pada 5 edisi terakhir Indonesia Vietnam ini, yang mana 3 kali Indonesia menang dan 2 kali Vietnam menang. Kalau melihat catatan statistik ini menarik lainnya, yaitu Indonesia tidak pernah kebobolan lebih dari 1 gol pada perlawanan terakhir melawan Vietnam ini.
satu saja Indonesia dibobolkan oleh Vietnam. Sedangkan Vietnam dibobolkan oleh Indonesia itu lebih daripada 4 kali. Jadi ini menunjukkan bahwa daripada segi rekod ataupun sejarah yang dulu, Indonesia lebih mendahului di atas kertas ke atas Vietnam. Tetapi kedua-dua tim ni sama-sama memiliki pemain yang berkualitas saat ini. Kalau Indonesia punya pemain-pemain kualitas, cuman di Piala AFF ini mereka lebih banyak menggunakan pemain-pemain lapis kedua sebenarnya, dan pemain-pemain baru diberi peluang oleh coach John Hedman. Sedangkan Vietnam punya Nguyen Dinh Bach, iaitu pencetak gol mereka, dan perlawanan melawan Indonesia, Vietnam-Indonesia ini dijangka menjadi aksi paling penting dalam kumpulan A ini. Indonesia hadir sebenarnya dengan keyakinan tinggi selepas 2 kemenangan beruntun ini, manakala juara bertahan Vietnam masih mencari kemenangan, maknanya ingin mencari kemenangan demi kemenangan lagi. Karena sebelum ini mereka seri dengan Singapura, walaupun pertama mereka menang 7-0 ke atas Timor Leste, menang besar ya. Nah, tetapi lawan Singapura mereka seri sahaja. Jadi mereka sudah pasti ingin momentum kemenangan selepas perlawanan melawan Indonesia nanti. Walaupun di atas kertasnya, kalau saya melihatlah, sebenarnya Indonesia lebih berpeluang untuk menang. Lebih berpeluang untuk menang karena mereka bermain di tempat sendiri, di kandang sendiri, dan mereka punya pemain-pemain yang berkualitas. Walaupun banyak pemain muda yang baru, beberapa pemain baru, tetapi dari segi pengalaman pemain-pemain lama yang ada di Indonesia, mereka mampu sebenarnya untuk memberi ancaman kepada Vietnam nanti. Okey, dari segi kekuatan Indonesia ini, selagi mana ada Prof Haye di bahagian lini tengah mengawal tempo permainan, kemudian Ivar Jenner yang kreatif juga di bahagian tengah, bantu sedikit di pertahanan, kemudian ada orang Mangun yang lebih ke depan bahagian serangan, itu juga berbahaya dari segi serangan-serangan. Michael Becker, pemain yang baru, dia punya potensi, boleh digilap lagi, dan beliau menjaringkan ataupun mencetak 2 gol dalam 2 perlawanan. Ini akan memberi kelebihan kepada timnas Indonesia sebenarnya, dan kombinasi di antara Ivar Jenner, kemudian kalau main lagi Sandy Walsh, Seni Patinama, Egy Maulana, itu lebih momentum serangan itu lebih laju nanti. Dan dari segi penguasaan, saya fikir Indonesia mungkin lebih menguasai perlawanan nanti dengan ketika melawan Vietnam itu, dan mereka sudah pasti akan melakukan serangan-serangan yang pantas. Kalaupun counter attack, mungkin counter attack yang lebih laju dan momentum. Kita lihat Indonesia ini dengan 2 kemenangan ini sudah pasti momentumnya lebih tinggi, karena 2 kemenangan mencetak lebih daripada 5 gol itu sangat tinggi untuk daripada segi semangat mereka untuk bermain di perlawanan yang ketiga. Dan pertahanan Indonesia sangat berdisiplin, belum lagi ada dibolosi. Vietnam pula di bawah kendali jurulatih Kim Sang-sik. Vietnam terkenal dengan organisasi pertahanan yang kemas dan disiplin juga sebenarnya. Mereka ini sukar ditembusi. Walaupun seri dengan Singapura, mereka tidak memberi banyak peluang berbahaya kepada Singapura sebenarnya. Jadi kekuatan Vietnam juga, mereka punya pengalaman sebenarnya. Pengalaman menjadi juara ASEAN itu mungkin akan membawa mereka lebih kuat untuk melawan Indonesia nanti. Mereka juga inginkan kemenangan. Dan saya mengharapkan supaya Indonesia ini dapat mengalahkan Vietnam dan menjadi juara kumpulan A nanti. Kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Indonesia. Dan bagaimana pula menurut kalian guys terkait dengan percaturan ataupun formasi yang akan diterapkan oleh John Hedman nanti ketika melawan Vietnam ini? Kalaulah lawan Timor Leste, mungkin dia mencuba pemain baru, sudah pasti lawan Vietnam itu
dia menggunakan pemain-pemain yang berpengalaman. Kemungkinannya begitu. Karena Vietnam bukan tim yang kaleng-kaleng. Beliau mengetahui Vietnam juga unggul di ASEAN ini. Jadi Indonesia perlu menyerang dengan lebih laju melalui sayap kiri dan kanan dan menggunakan pemain-pemain yang berpengalaman nanti. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.